Bu, ini coba kayak gini. Mau itu masih mau gua ini kayak gini. Mau gua nggak ada. Hambanya Pak Yosua, suaranya belum dibuka Pak, volumenya belum dibuka itu. Puji Tuhan, salam, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Satu kehormatan tentunya ini sebenarnya pagi ini, Pak Ado boleh kasih kesempatan saya untuk melayani firman Tuhan di hadapan para cendekiawan yang luar biasa. Saya merasakan diri saya spesial saya mungkin spesifik dari 5 jawatan itu saya ada di penginjilan atau rasul mungkin ya. Jadi kalau berhadapan dengan dosen ini agak keder saya. Kalau bicara khotbah mungkin untuk orang-orang penting saya tidak terlalu gemetar, tapi kalau di hadapan para dosen ini harus hati-hati saya. Saya menaruh hormat, terima kasih untuk Pak Adop yang sudah memberi kesempatan untuk saya pagi hari ini. Saya mahasiswa Pak Adop, tapi di STT Pak Adop pertama mengajar. Sedikit kesaksian saya ditempatkan beliau waktu itu PKL di tempat yang tadi sudah cerita sedikit-sedikit, berharap mahasiswa untuk tetap militan dalam Tuhan. Waktu itu sempat tidak terima saya sebenarnya, karena medannya yang sangat luar biasa. Bayangkan di zaman era modern, saya harus jalan kaki untuk menjangkau 1-2 jiwa, pulang pergi aja 7 kilo. Jadi berat saya waktu selama praktek di sana turun 14 kilo. Karena saya harus menimba, dan timba itu sekitar 23 meter mungkin ya. Puji Tuhan, saya di sana bersyukur waktu itu tidak musim kemarau. Waktu teman saya pertama musim kemarau dia. Tapi saya sampai menggayung air untuk ambil, tidak perlu ditimba. Dan saya punya jiwa di sana melayani tiap pagi, 2 pagi bersama dengan orang-orang gila. Ya, tadi sudah bicara-bicara, memang hamba Tuhan yang waktu itu ditempatkan saya itu dari GPDI dan melayani orang-orang gila. Jadi saya punya pemuritan, punya doa pagi bersama orang-orang gila. Jadi mahasiswa yang ada, kalau saya dengar kesaksian begini, jangan langsung buru-buru mau kabur, angkat cover. Yakini bahwa Anda melayani, dipanggil karena Tuhan. Bukan karena keinginan maumu, atau karena tren, tidak. Tapi yakinkan bahwa panggilanmu murni dari Tuhan. Saya menghormati, kalau orang memang dipanggil Tuhan untuk jadi dosen, dia akan berhasil menjadi dosen. Pak Adop ini saya tahu perjuangan beliau untuk membangun Kataros ini bukan yang suatu hal yang gampang. Karena saya dulu sempat dekat dengan beliau, saya tahu bagaimana perjuangannya. Tapi sekarang puji Tuhan, saya melihat sudah banyak kegiatan pelayanan yang sudah dilakukan. Baik, saya perkenalkan diri saya, Joshua Silalahi. Saya tinggal di daerah Bojonggede, Bogor. Pelayanan saya melayani full
lebih banyak ke kaum marginal. Jadi kalau Jabotabek, anak-anak stasiun kereta pasti saya membina mereka ada di sana. Bersyukur oleh karena kasih Tuhan saya ada sebagaimana ada saat ini. Baik, kita mulai firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Tapi saya akan baca ayat 1 saja mengingat waktu. Karena itu harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ada dua penekanan di Ibrani pasal 2 ayat 1 ini, kata teliti dan terbawa hanyut, terbawa arus. Kita di zaman saat ini, kita diperhadapkan dengan satu era globalisasi, yaitu impact yang begitu membuat kita sangat-sangat terbuka. Dan dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan seperti sangat terbuka. Begitupun dengan kejahatan. Sangat terbuka. Mahasiswa yang ada dengan jiwa-jiwa anak muda, terlalu banyak hal, terlalu banyak impian, terlalu banyak keinginan. Tetapi dari konteks ini, bagaimana kita mau meneliti hidup kita dengan tetap merenungkan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan, Anda bisa sekolah teologi, bisa belajar, bahkan mungkin jadi dokter dan lain, itu adalah kasih karunia. Ini kita perlu teliti. Supaya apa? Tadi B-nya tidak terbawa arus. Terlalu banyak tantangan di akhir zaman ini. Bukan hanya masalah segi duniawi, dalam hal rohani, dalam hal pengajaran, dalam hal teologi. Terlalu banyak saya melihat di waktu masa-masa COVID, perdebatan-perdebatan yang terjadi. Sehingga mungkin adik-adik yang muda ini jadi bingung nih, yang mana dan bagaimana. Terlalu banyak gereja dengan organisasi dengan macam-macam masing-masing bentuk doktrin, dogma segala macam. Sehingga membuat kita bagaimana dan bagaimana. Ini menjadi perenungan, tetapi kalau kita melihat kembali di awal tadi, perlu ketelitian. Kurangnya orang dan terbawanya kita dalam arus adalah menempatkan diri, kurang teliti dalam menempatkan diri. Seharusnya kalau kita berdiri dalam kebenaran, maka hidup kita akan benar. Tetapi terkadang kala mata jasmani kita, telinga kita terbawa dengan emosi kita, mendengar si A begini, si B begini, lalu lagi ada ujian-ujian yang begitu menyerang kita, harus besar. Kalau Anda pernah melihat harus yang begitu besar, banyak orang terhanyut harus besar, karena tentunya kita tidak punya sau dasar yang kuat. Seharusnya seorang teologi harus mempunyai dasar yang kuat. Sau yang kuat, yaitu firman Tuhan. Ada banyak dasar seorang percaya atau hamba-hamba Tuhan. Selain kita berteologi, kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saya sebelum sekolah teologi memulai sekolah Alkitab di BJ Batu Malang. Saya lahir dari Pantai Kosta ya. Kalau tadi mungkin saya nggak tahu mahasiswa di sini apakah tiap hari atau tiap minggu seperti ini. Kita tiap jam 4 sudah harus berlutut di auditorium tempat doa. Jadi kalau jam 4 kurang 10 sudah harus masuk di tempat. Terlambat, tidak sarapan. Terlambat harus cabut rumput. Padahal nggak bikin gitu lah. Tapi militannya dengan kita sama Tuhan akan mempengaruhi pola pikir kita tentang berteologi. Jangan dibalik, saudara. Kita mahir berteologi, tapi kurang membangun hubungan dengan Tuhan. Saya pernah ingat satu dosen saya kata gini, kalau Anda berkhotbah 1 jam, pastikan Anda berdoa 2 jam.
Jangan sampai Anda berkhotbah 1 jam, doanya setengah jam. Berarti setengah jamnya itu perkataan Anda. Satu yang luar biasa, beliau dari GPPS ya. Bagaimana kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan dahulu? Mungkin agak bergeser dengan zaman sekarang ya. Karena dulu itu mementingkan pengurapan atau karakter jelas. Sekarang ini terlalu hebat orang berteologi, tapi kurang membangun hubungannya dengan Tuhan. Hai engkau mahasiswa yang ada di sinilah waktumu punya hubungan baik dengan Tuhan. Karena engkau tidak akan pernah tahu di depan sana pergumulan seperti apa, pelayanan seperti apa. Anda tidak pernah tahu. Mungkin sekarang kuliah mengandalkan sponsor, tapi ada masa-masanya Anda akan tidak memiliki apa-apa selain Tuhan. Gunakan Tuhan selagi engkau ada. Kalau apalagi engkau bisa melayani Tuhan, katakan itu semua karena anugerah Tuhan. Terlepas dari semua tanggung jawab sebagai mahasiswa atau mungkin para dosen yang ada, luar biasa. Saya mencapai STH aja sudah ngos-ngosan, apalagi mau jadi dokter. Tapi saya merasakan itu semua karunia Tuhan, kita punya prinsip yang panggilan yang harus kita hargai dari Tuhan. Saya tidak boleh memaksakan diri saya untuk menjadi dosen. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai kita tidak melayani Tuhan. Mungkin Pak Dom sempat kenal dulu ada namanya Pak Frans. Dulu dia membantu estetikin, dia ini terhilang. Memang berhasil sekarang dia menjadi seorang kontraktor. Karena begitu dari tamat STH, dia coba sekolah sekuler, dan dia berhasil. Tapi imannya tidak berhasil. Karena dia menikah dengan orang seberang sana. Dan dia bingung. Akhirnya dia istilahnya beda agama ya. Waktu menikah dengan cara agama seberang. Teologi ya, orang pintar. Tapi kurang membangun hubungan baik dengan Tuhan. Tema khotbah saya ini, jangan hanyut. Banyak arus di akhir zaman ini. Saudara-saudara, kalau dari zaman kitab Kejadian sampai Yesus yang iblis coba masuk. Iblis itu sekarang bekerjanya kalau membuat orang berdosa karena narkoba, itu masih recehan. Tapi cara iblis sekarang masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam firman Allah. Bayangkan itu. Banyak orang keluar dari organisasi hanya karena perbedaan. Satu pemahaman. Ada banyak orang terbawa arus dalam satu pengajaran ikut tren yang ada. Berdoa, harus jungkir balik, harus terbah, dan segala macam. Bahkan tren lagi, maaf ya, saya ini sudah melayani hampir seluruh gereja mungkin. Memaksakan bahwa kualitas rohani harus dengan tingkat rohani yang tinggi dengan berbahasa malaikat dan segala macam. Lalu standar-standar ini pakai yang luar biasa sehingga membuat banyak orang terhanyut. Banyak filsafat dunia yang coba dimasukkan ke itu baik. Tapi dasarnya harus firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Dan bangunlah pokoknya hidup iman kita ini. Bukan hanya berteologi, tapi belajarlah membangun pribadi dengan Tuhan. 2 tahun hampir lalu saya kena stroke ya. Saya boleh merenungkan seperti kemarin firman Tuhan Pak Ado kasih saya pengajar. Benar-benar itu satu proses pengajaran saya. Karena saya sempat merasakan dalam arti apa yang mau katakan seperti handfire atau kesombongan, nggak tahu lah. Saya terakhir sebelum sakit, saya adalah seorang konselor di Solusi CBN. Saya pegang wakil gembala di satu gereja, lalu saya berkhotbah mana-mana, lalu pegang ya bukan main, bukan. Tapi satu titik, kenapa saya sakit, saya berdoa, Tuhan hanya bicara seperti ini.
kamu bangga, tapi yang kamu senangkan adalah dirimu, bukan saya. Dan saya belajar dari saya sakit ini, memulai pelayan benar-benar meminta kepekaan dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Terakhir renungan Pak Adolf kemarin berkata, bukan karena uang. Itu betul. Ada yang menjawab, tapi kan uang mengikuti, betul juga. Jadi saya selalu membaca renungan siapapun dari kiriman saya, pasti saya baca. Ini arus, tren. Melayani orang tanya PK-nya berapa. Melayani gerejanya besar atau kecil. Saya melayani ke penjara, melayani panti asuhan, melayani orang-orang jalan. Tapi saya mau berkata sampai saat ini, engkau para mahasiswa, saya tidak pernah kekurangan. Saya tidak punya persembahan, saya tidak punya perpuluhan, tapi saya pastikan saya punya Tuhan yang bisa menggerakkan hati orang-orang untuk memberkati pelayanan saya. Kemarin baru pulang dari Polda Metro Jaya, ada 30-40 binaan di sana. Saya sudah melebarkan sayap untuk sana. Jadi pertama adalah bagaimana kita tetap kuat, kita tetap teguh, apalagi mahasiswa. Jangan hanya karena mungkin, sponsor saya nggak ada nih, banyak tugas, banyak ini, nggak ada uang. Mulai goyang. Apakah saya ini terpanggil atau tidak melayani Tuhan? Lalu mungkin sebagai wanita dari desa sana dengan mana Tuhan panggil sampai sini, lihat kota yang gemerlap, lihat teman-teman pada punya laptop, punya handphone, lalu penampilan, wah mulai goyang. Itu nggak masalah. Tapi jangan sampai goyang panggilanmu hanya karena engkau melihat kenyataan yang tidak semestinya engkau bayangkan. Satu kali saya mengajar di STT Setia, pertanyaan saya ada 3. Saya bilang gini, apa yang membuat Anda menjadi hamba Tuhan? Kenapa Anda menjadi hamba Tuhan? Lalu bagaimana setelah hamba menjadi hamba Tuhan? Tidak ada yang bisa jawab. Terlalu banyak iming-iming katanya, ya saya diiming-imingkan kalau kuliah kasih gratis. Kata gratisnya yang Anda ambil, tapi nggak pastikan. Pada tahu saya kuliah itu dibiayai dari sekolah juga. Saya tidak punya uang. Dan saya mendapat sponsor sampai mau tamat baru tahu itu siapa orangnya. Saya tidak tahu. Tahunnya saya hanya kuliah, belajar, berdoa, melayani, itu saja. Saya tidak pikirkan, waktu lagi praktek di Lampung. Ya, Pak Arif tahu lah bagaimana medan yang saya dapat. Saya berpikir, saya tidak pernah hidup di desa. Mungkin bagaimana dengan kondisi keadaan ini. Mungkin saya akan kelaparan. Tidak. Saya tahu. Waktu itu masih ingat, begitu saya berdoa puasa, itu jiwa-jiwa, itu kebetulan gereja itu dekat pasar ya. Jadi saya sering nongkrong pas waktu pasar ya. Jadi pada tahu lah itu saya bisa membaptis 4 atau 5 orang kalau saya itu. Orang-orang Katolik dan orang seberang. Dan ada beberapa pos PI yang saya bangun sana. Itu hanya kekuatan dari doa dan mental. Pak Adolf ini punya orang yang punya mental yang luar biasa. Jadi anak-anak muda atau rekan-rekan saya mahasiswa khususnya ya, kalau dosen saya terhormat. Pastikan Anda di tempat ini, di STT Keruso, banyak STT, itu bukan satu kebetulan atau hal yang salah. Mungkin Anda akan banyak dengar sana sini, oh enakan di sono lu, oh begini. Ketemu teman-teman yang di STT lain, mungkin pastikan dengarlah suara Tuhan. Yang kedua, dengarlah suara pimpinanmu di mana engkau berada. Baik dosen, baik rektormu, di mana engkau berada. Yang ketiga, di mana engkau beribadah. Itulah komunitasmu. Kalau engkau berada di komunitas yang benar, yang baik, engkau tidak akan pernah terbawa arus. Jadi teliti.
Orang kalau membeli, kalau nggak teliti bahaya. Karena orang barang KW dengan asli itu beda-beda tipis. Kalau saya bicara agak ekstrim namanya penginjil ya, untuk membedakan tipis. Ini benar-benar pelayanan dibangun atas mau Tuhan atau kemauan manusia. Itu tipis. Ini menjadi WL, pimpinannya, menjadi pemimpin. Ini benar-benar melayani dengan hati untuk Tuhan atau ingin dipuji. Itu tipis. Tipis sekali. Ini berkhotbah, membuat segala sesuatu dengan baik. Ini untuk pujiannya kepada siapa? Bahaya kalau kita melayani. Jadi mau mengingatkan Ibrani ini tentang keselamatan. Kalau kita nggak teliti, bahaya di akhir zaman ini. Bukan hanya engkau meninggalkan gelar STT-mu, pelayananmu, bahkan bisa menjadi orang murtad. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat 2, paling ayat 2, sedikit saja. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggan tidak taat dan mendapat balasan yang setimpal. Bagian ayat 2 bagian A. Kalau tetap hidupmu berpegang teguh akan firman Allah yang kau dengar, yang kau terima, dan kau yakini, seharusnya engkau tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi mungkin, Pak, tapi kan pendeta Ono bicara begini, Pak. Ini bicara gini. Ingat, panggilan itu mutlak pribadi pada kita sama Tuhan. Yang baik kita ambil, yang buruk. Saya punya sisi buruk. Pak Ado punya sisi, mungkin dosen-dosen yang lain punya sisi buruk. Tapi yang baik. Saya selalu bertanya kepada senior saya, apa yang membuat dia berhasil melayani Tuhan? Pasti jawabannya cuma satu, doa. Jadi Pak Adop ini kenal Pak Tambus Siombing, itu senior saya dalam saya bagaimana menginjil anak jalanan. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Waktu saya dipercaya beliau pegang asrama, hanya satu pesan dia. Pastikan jam 4 pagi Anda harus berdoa. Saya tanya, kenapa harus jam 4 pagi? Dia bilang, jangan sampai berkat kita dirampok tetangga sebelah. Saya berarti maksudnya apa ini? Mereka sudah mengumandangkan suara ajan itu jam 4:04. Coba bayangkan, sebagai mahasiswa, kalau masih tidur, Anda kehilangan berkat. Bicara doa, saya tidak bisa berkata teori dengan doa. Saya sakit 2 tahun ini, duduk manis, setengah 4 jam 4. Terlalu banyak berkat itu sampai saya tidak bisa ngomong. Terlalu, saya pikirkan saya sakit stroke sudah selesai. Dia akan bisa melayani Tuhan. Bahkan mungkin saya menjadi orang yang pecundang. Tapi membangun hidup saya mulai. Saya tahu saya bagaimana dengan Tuhan. Perlahan-lahan Tuhan promosikan hidup saya. Saya bisa melayani. Ya, semua anugerah Tuhan lah ya. Bukan karena hal yang lain sih. Dan saya kadang-kadang untuk menerima berkat itu, ini mau kemana berkat itu? Nggak tahu sih. Kalau saya melayani penjara, pemulung, dibilang 100 orang, itu kan harus bawa sesuatu. 1-2 juta itu pasti keluar. Saya tidak bekerja. Saya punya Tuhan. Engkau mahasiswa yang ada. Sebanyak mana engkau mengenal Tuhan, meneliti hidupmu. Tuhan, apa yang kau taruh dalam hidupku? Engkau yang mau tamat selesai, pastikan. Jangan sampai nanti engkau selesai kuliah menjadi pengangguran. Sarjanamu hanya ada di KTP saja. Tapi tidak ada buah pelayananmu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena Anda terlalu banyak iming-iming, terlalu banyak mendengar, jadi termotivasi tanpa satu dasar yang benar. Jadi miliki dasar yang benar sebagai pelayan Tuhan. Dasar yang benar itu hanya ada 3 hal yang kita perlu. Itu doa, firman Tuhan, dan Roh Kudus yang menghidupkan segala apa karyamu. Dulu waktu di SPT Padok ngajar, tiap Sabtu kita dibawa weekend untuk penginjilan.
ada yang ke Kampung Melayu, ada yang ke Taman Mini, dan macam-macam. Dan saya melihat didikan beliau sudah banyak yang berhasil. Banyak berhasil. Karena memang dulu waktu hidup mereka di asrama, saya tidak di asrama sih. Hidup asrama, saya mengerti hidup mereka dengan pergumulan. Tapi sekarang, menjadi hamba, bahkan sudah menjadi dosen, sudah menjadi ketua 3 kampus kuliah segala macam. Inilah buah. Saya berharap ada buah-buah yang luar biasa dari STT Kataros ini. Mungkin pun sudah ada yang sudah ada buah saya ikuti. Sudah jadi gembala, baik di daerah sana atau di Bekasi pun ada. Saya berharap Kataros menjadi satu hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi cepat saja ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pelayan Tuhan sudah tidak terbawa hanyut. Yang tadi sudah jelas, memiliki satu prinsip dasar, yaitu kebenaran firman Allah yang kau terima. Bagaimana Paulus mendidik Timotius dengan baik. Selain mendengar firman Tuhan, dikatakan bahwa jadilah teladan dalam segala hal, baik perkataan, perbuatan hidupmu. Jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan, pintar berkata-kata, tapi kurang menerapkan. Ini bahayanya. Jadi seringkali banyak orang kecewa, tinggalkan, dia hanya ngomong saja. Tapi kenyataannya tidak seperti ini. Bahaya. Ya, jadi pastikan hidupmu menjadi berkat dulu di asrama, jadi berkat dulu bagi dosen-dosen yang ada. Pasti engkau jadi berkat di lingkungan. Saya tahu lingkungan Bekasi, terlalu banyak jiwa di situ sebenarnya. Saya sudah suruh Anda nongkrong di terminal, tapi situ banyak jiwa lalu lalang kalau Anda mau melayani sana. Seperti itu ya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak saya sampaikan, tapi saya memotivasi saja. Saya rasakan ada banyak mungkin gereja-gereja baru akan berdiri malu kalian. Ada banyak mungkin jadi dosen, atau mungkin jadi. Tapi jangan alergi, kalau memang harus Tuhan suruh pulang ke daerah, ya pulanglah. Dan kadang ngumpul di kota besar, tapi di daerah yang tidak dibangun. Seperti itu. Jadi, pertama adalah dasar firman Tuhan. Yang kedua, menghidupkan firman Tuhan yang engkau terima. Yang ketiga adalah hidup berdasarkan kasih karunia Allah. 3 hal ini ada dalam diri kita menjadi jangkar yang kuat, yang terlalu banyak enaknya kalau mau ikuti tantangan. Mungkin saya punya mobil dan lain-lain. Tapi saya sangat peka, bahkan saya sangat idealis banget ya. Pernah satu gereja meminta saya untuk menjadi sekretaris gerejanya dengan PK yang begitu besar. Itu saya masuk, saya melihat compang-camping teologi di sini. Saya tinggalkan. Besar saya terima. Fasilitas yang luar biasa. Saya tinggalkan. Saya lebih nyaman melayani orang-orang tidak berdaya. Karena tidak ada kritik pastinya. Mereka butuh kita. Dan kita sangat dibutuhkan. Tapi saya suruh Anda melayani pemulung dan lain. Kalau memang kesana garisnya, berdoa. Tuhan pasti sertai hidupmu. Tuhan pasti berkati hidupmu dimanapun engkau berada. Khusus hormat Bapak dosen semua yang ada, Tuhan sudah percayakan. Mungkin menggembala, atau mungkin membantu pelayanan Kataros. Satu hal yang pasti, apa yang Bapak-bapak tabur, itu pasti akan berbuah. Buah untuk orang lain, untuk diri kita. Karena begitu saya sakit, orang stroke itu perlu biaya besar. Tapi saya tidak punya gereja. Bahkan sebelum saya sakit 1 minggu, handphone saya rusak. Sampai saat ini saya masih terapi. Begitu saya mau terapi, pasti ada. Dan bahkan orang-orang yang pernah saya layani itu yang memberkati saya. Jadi nggak usah berhitung bicara uang atau money, gaji saya berapa, tidak. Fokuslah, layanilah Tuhan dengan baik. Teliti hidupmu, kemana engkau arahmu, jangan sampai terbawa arus.
melihat, wah pendeta Niko besar, pendeta, wah pengen, enggak, itu pakaian kita masing-masing. Bisa saja tiba-tiba nanti Anda bisa menjadi lompatan melebihi daripada pun bisa mahasiswa yang ada. Tapi bukan mimpi itu. Berjalanlah dalam satu rencana Tuhan yang baik. Teliti hidupmu, jangan pernah terbawa arus dunia atau kejamnya hal-hal yang menawarkan baik dan tentu baik. Tapi pastikan bersama Tuhan kita akan terus ada bersama Tuhan. Tuhan akan menuntut, membimbing kita. Ada kepekaan, pasti akan ada kemajuan pelayanan yang ada, bahkan promosi itu datang dari Tuhan. Donatur itu datang dari Tuhan. Segala suatu hidupmu, kalau engkau yakin pasti menyerahkan penuh hidupmu pada Tuhan. Tuhan menjamin hidupmu sampai masa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Adob yang boleh memberi kesempatan buat saya. Lain waktu kita bisa bertemu lagi dan kita terus bisa dalam mendukung dalam pelayanan. Tuhan berkati.